Siang Bung. Siang Bang. Waduh, baru lihat ini. Iya baru datang lagi Bung. Lagi. Sibuk. Bagaimana kabar? Baik, puji Tuhan Bung, apa kabar baik. Tapi Kayaknya keren itu Bung beritanya. ya, ini lagi Terkait apa itu? lagi hangat-hangatnya di media sosial ini Tentang? tentang ini si Pak Erlangga Hartarto ini kan Oh ya Golkar. 1 minggu belakangan ini lagi hangat-hangat dibicarakan ini. Kok tiba-tiba mundur dari kursi 01-nya Golkar ini Bung? Oh ya, kira-kira menurut pandangannya Bung sebagai seorang pemuda terkait apa mundurnya Pak Erlangga Hartarto, si ketua umum Partai Golkar ini lah Pak AHA ini, kita singkat saja ya Bung. Eh, yang ingin saya cari tahu bagaimana pandangan Bung terkait ini sebagai seorang pemuda. Oh iya, pandangan dari saya secara pribadi melihat situasi dan kondisi Saya minta ya, ya, kondisi Partai Golkar hari ini kok tiba-tiba gitu ya. Saya juga apa namanya seperti ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang layar, di belakang media hari ini. Kalau kita melihat kejadian rentetan kejadiannya, kan 1 hari sebelum 1 hari atau 2 hari sebelum Pak Erlangga membacakan suatu teks pengunduran diri, itu diisukan bahwa dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana kalau tidak salah itu selama 2 jam dengan map hitamnya itu. Jadi kan kalau kita lihat hari ini dengan kemundurannya Pak Erlangga itu ada kepentingan politik atau kepentingan para elit yang coba mengganggu legitimasinya Pak Erlangga di Golkar ini gitu. Berarti menurut Bung ini apakah ini hanya masalah internal Partai Golkar ataukah ada indikasi juga ada pihak-pihak eksternal Partai Golkar yang kemudian ingin menguasai Partai Golkar secara kita tahu bersama lah, Partai Golkar bukan partai yang baru. Partai Golkar salah satu partai tua lah di Indonesia. Oke. Partai yang besar juga. Bagaimana menurut Bung? Kalau berbicara tentang apa namanya itu di ruang lingkup Golkar, jadi kita sebagai pemuda Bung yang tidak berkecimpung dalam dunia kepartaian, jadi saya secara pribadi saya tidak terlalu tahu itu ya bagaimana sih Golkar di dalamnya. Tapi kan kita melihat situasi hari ini dari beberapa media yang misalnya dari YouTube atau dari media TV ataupun media-media online yang lainnya, sehingga kita mampu untuk membaca pergerakan-pergerakan para elit yang coba mengganggu kursi kekuasaannya Pak Erlangga hari ini. Jadi sebatas di situ kita hanya mampu untuk melihat saja. Jadi persoalan kalau di dalamnya bagaimana Golkar itu kita kurang tahu. Tetapi kan kalau bacaannya saya sebagai bisa dibilang masyarakat, kita ini ya masyarakat, sebagai pemuda juga yang saya tidak seperti pemuda yang lain yang mungkin pemikirannya lebih tajam, tapi kita ini kan lebih ke pemikiran yang receh gitu ya, yang pemuda-pemuda yang selalu di jalan, di pinggir jalan kurang lebih apa. Kalau kita melihat Golkar hari ini itu tidak terlepas dari dinamika di dalam partai itu sendiri, dan ada juga orang dari luar, di luar partai ya, di luar partai yang berupaya untuk mengambil kursi 01 di Golkar ini. Karena kalau kita melihat sejarah dari partai Golkar sendiri, dia adalah salah satu, mungkin satu-satunya partai tertua di Indonesia hari ini selain P3 dengan PDIP. Kalau kita melihat hari ini, dan sejarah panjang demokrasi Indonesia hari ini itu tidak terlepas dari andil-andil dari partai Golkar. Jadi sangat disayangkan sekali ketika ada orang luar yang berupaya untuk mengambil secara instan untuk mendapatkan kursi 01 ini di Golkar. Nah pertanyaannya, kira-kira siapakah orang luar itu? Ya, itu dia yang mesti kita yang
coba untuk bercocologi saja lah. Apakah Kita tidak. ada campur tangan dari kekuasaan hari ini? Kita coba-coba untuk bercocologi kalau berbicara tentang apakah ada campur tangan kekuasaan hari ini. Kalau saya secara pribadi melihat, saya coba untuk melihat kemarin informasinya di 2014 Ya. ada memang nama Erlangga Hartarto ini masuk dalam bursa calon ketua umum Golkar, tapi dia di apa namanya dia dikalah dengan Setia Novanto, jadi suaranya sangat kecil sekali. 2019 pula dia sangat kecil suaranya. Jadi semenjak Pak Setia Novanto itu tersandung kasus hukum, jadi tiba-tiba Pak Erlangga ini Yang kok bisa ya masuk naik langsung jadi ketua Golkar itu sendiri. Jadi kalau saya melihatnya Pak Erlangga ini seperti ada titipan begitu, titipan dari kekuasaan untuk menduduki kursi 01 dari Golkar itu sendiri. Karena kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kita melihat realitanya hari ini, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, kok tiba-tiba Pak Erlangga menyampaikan pengunduran diri, ya betul. tanpa ada sebab dan akibat. Kalau kita melihat itu kan, apalagi tersebar di beberapa daerah poster-poster dari putra mahkota ini, si wakil presiden ini. Oh, yang baru terpilih ya? Ya, yang baru terpilih. Saya Yang nggak tahu ada namanya siapa ya. yang di kantornya Ya. ada mobil-mobilan, Kok- permainan. Kok sangat masif begitu ya pergerakannya. Baru beberapa hari Pak Erlangga melakukan membaca surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari kursi ketua Golkar. Kok masif pergerakannya? Kok tiba-tiba poster-poster dari si putra mahkota ini muncul di mana-mana? Mungkinkah ini sebuah gerakan terstruktur atau mungkin ini sudah didesain sedemikian rupa, Bung, agar seperti ini? Karena kita lihat ini kayak rentetannya berdekatan sekali. Ya, kalau Ataukah mungkin karena kebetulan saja Pak Erlangga tersandung masalah hukum. Kemarin kan beritanya gitu, di media gitu, tersandung masalah hukum. Kemudian siapa tahu ada sebagian rakyat yang kemudian mendukung Pak wakil terpilih